Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Apa itu kosong? Adapun makna kosong itu tiada, dan dalam makna tiada itu kosong sebenarnya ada, dan karena ada itulah dipanggil kosong. Apa yang kosong? Yang kosong ada tiada tahu di mana permulaan, tiada tahu di mana kesudahan. Karena seperti nomor 0 bila terbentuk, tiada siapa tahu di mana tempat ianya bermula ditulis. Tiada tahu jua di mana tempat terakhir ia siapa membentuk kosong. Yang kini tahu huruf kosong wajib bermula dari titik. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka bermula di dalam kosong. Apa itu kosong? Adapun makna kosong itu tiada, dan dalam makna tiada itu kosong sebenarnya ada, dan karena ada itulah dipanggil kosong. Apa yang kosong? Yang kosong ada tiada tahu di mana permulaan, tiada tahu di mana kesudahan. Karena seperti nomor 0 bila terbentuk, tiada siapa tahu di mana tempat ia bermula ditulis. Tiada tahu jua di mana tempat terakhir ia siapa membentuk kosong. Yang kita tahu huruf kosong wajib bermula dari titik. Maka karena tidak ada siapa yang tahu melainkan diri penulis huruf, maka ia dinamakan laisa kamitslihi syai'un. Yang bernama laisa kamitslihi syai'un itu apa sebenarnya? Dalam kajian hakikat inilah yang dinamakan kosong, wajibul wujud, ketiadaan yang ada. Dari kosong inilah terbentuknya titik. Dari titik inilah wujud kesempurnaan, wujud alif. Pada diri kita, di manakah letaknya kosong ini? Adapun kosong ini terletak pada waktu naiknya nafas ke atas. Tatkala inilah dinamakan wujud. Waktu nafas naik itu loh wajibul wujud. Nur Muhammad Esa jua. Di manakah yang dinamakan penyaksian syahadat pada diri kita? Yang kita lafazkan 2 kalimat syahadat. Syarat Islam itu adalah lafaz syahadat namanya. Itikadnya di mana? Yang dinamakan syahadat pada diri kita itu adalah denyut, yakni berlaku ia tatkala kita menahan nafas. Bila titik menjadi alif dalam wujud. Adapun titik menjadi alif adalah tatkala keluarnya nafas, dan disinilah wujud di mana kodrat dan iradat bernama ia Ta'ala. Waktu kosong ia bernama Nuhta. Nuhta inilah yang melihat dirinya Tuhan. Apabila melihat ia akan dirinya Tuhan, maka siapapun hamba, maka dalam perkara inilah wujud kun fayakun, yakni adapun makna kun fayakun yang kita sebut-sebut kata jadi. Jadilah itu sebenar-benarnya adalah dikehendaki akan dirinya. Apakah yang dikehendaki akan dirinya? Berkehendak akan zat nur Allah. Apa itu zat nur Allah? Inilah sifat bermaksud kun fayakun, yakni dia berkehendak sifat. Bila dia berkehendak sifat, maka zat nur Allah itu bernama Nur Muhammad. Maksudnya adalah akan cara mengenal Allah yang laisa itu adalah zat nur Allah gaib dalam Nur Muhammad, yakni sifatnya sendiri. Apabila zat nur Allah dengan Nur Muhammad ini menjadi seperti gula larut dalam air, berpadu bersatu lebur, dinamakan di alam rahasia bahagia dari dirinya sebelum bernama Allah. Syirru satil buhti illahul haq adalah arahan Allah kepada sifatnya. Karena bila telah ada sifat, maka sahir wajib ada permulaan dirinya untuk dikenali. Bilakah Allah bernama Allah? Adapun Allah itu bernama Allah ketika satul buhti, yakni satya aril goib satyaul buhti. Apakah pensahiran sifat permulaan Allah untuk dikenali? Pentajalian nur zat Allah kepada sifatnya, bahwa pada diri kita di manakah letaknya peristiwa itu. Bermula kejadian Nur Muhammad itu di dalam kosong, nur kun hudsullah, yang artinya dalam kandungan kun nur Muhammad dijadikan daripada zat Allah. Dan menurut keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi sebelumnya,
yang terlebih dahulu dijadikan daripada sesuatu jua pun, maka Nur Muhammad dijadikan daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sewaktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nur Muhammad daripada nur zatnya di dalam alam, yang artinya pada suatu itu disahirkan Nur Muhammad di dalam alam di hari gaib dan alam hari zat satul bukti, yang artinya pada waktu itu Nur Muhammad disahirkan bukanlah di alam bumi ini, melainkan di alam yang bernama Nurul Bukti Mu'allati, yang artinya disahirkan Nur Muhammad di alam sebelum adanya nama atau asma Allah Zat Wajibal Wujud. Demikianlah sesudah Nur Muhammad disahirkan di rahasia Nurul Bukti Mu'allati dan diturunkan lagi di alam Sirsatul Bukti adanya, yang artinya di alam rahasia di bahagia bagi dirinya sebelum bernama Allah dan untuk namanya itu masih tersembunyi. Sebagian lagi Nur Muhammad diturunkan kepada alam ilmu, artinya di alam pengetahuan, dan sesudah itu diturunkan lagi Nur Muhammad di alam dunia, yang artinya merupakan Nur Muhammad adanya cahaya dunia berupa zat wajibal wujud, dan diturunkan Nur Muhammad di cahaya dunia itu diturunkan seperti burung taus. Maka pada suatu itu Nur Muhammad hanya sendirian sahaja, tiada yang lain. Maka Nur Muhammad pada waktu itu mengenal kalimah yang bunyinya Hu Satullah, itu syahadat Nur Muhammad di alam satul bukti, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Maka sesudah Nur Muhammad berkata pula, hai segala pohon, kayu, dan batu langit dan bumi. Maka daripada itu berkatalah Nur Muhammad, tunduklah engkau sekalian pohon dan kayu, batu dan langit dan bumi. Berajdillah ia, dan pada saat itulah satu wajibal wujud berkata atau berkalam dan menyatakan Nur Muhammad itu bahwa dijadikan daripada nur zatnya. Maka menyahut satu wajibal wujud dengan satu kalimat menyatakan kepada Nur Muhammad, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya syahadat satu wajibal wujud. Dan sesudah itu satu wajibal wujud dengan satu kalimat Rasul. Maka firman Allah kepada Nur Muhammad, ya Muhammad, engkau itu ku jadikan daripada zatku, dan sementara alam sekalian ini jadi daripada engkau nur hakku. Maka terkejutlah Nur Muhammad setelah mendengar perkataan zat Allah, dan Nur Muhammad telah berkata bahwasanya adalah yang terlebih dahulu daripada diriku. Sesudah itu Nur Muhammad mencita-cita atau menajat kepada Allah, lalu ia mengatakan zikir awal namanya Nur Muhammad dan solawat awal Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad sebagai meminta doa kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallahu Muhammadar wujudullah, yang artinya tiada Tuhan yang disembah hanya Allah. Hai Tuhanku, bahwasanya diriku ini daripada wujud dirimu. La ilaha illallah nuri hakullah, yang artinya tiada yang disembah melainkan Allah. Hai Tuhanku, bahwasanya diriku ini daripada air nuhta cahaya dirimu. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, yang artinya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Hai Tuhanku, bahwasanya aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu, engkau yang telah dan engkau jua yang terima. Kun salli ala Muhammad, jadi kun jadilah. Hai Tuhanku, engkau jadikan diriku olehmu yang engkau jadikan pada dari kami. Maka firman zat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nur Muhammad, engkau ketahui bahwasanya aku jadilah zatku menjadi nyawa kepada engkau, dan aku jadikan sifatku kepada engkau menjadi tubuh engkau, dan aku jadikan af'alku ini menjadi kelakuan engkau. Maka firman zat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nur Muhammad, ya Muhammad, asalnya ku jadikan dirimu itu daripada zatku, dan asal kejadian dirimu itu dijadikan segala umat engkau daripada hak engkau. Tercipta manusia oleh kodrat, yakni maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas iradat, yakni maha berkehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadinya iradat karena ilmunya, yakni maha mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu karena hayatnya.
Nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hidup, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar dan Maha Melihat ialah sifat sama dan basarnya. Untuk dinyatakan apa yang dilihat dikatakan dengan kalam. Kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak ialah kun. Atas perintah Sat Kalam mengatakan, hanya sama yang mendengar, basar belum lagi melihat. Oleh karena basar belum melihat, Sat memerintahkan kalam menyatakan payakun, yakni terjadi. Maka terjadilah manusia, dan basar melihat manusia itu. Untuk menyatakan kesempurnaan sifat-sifat kemuliaan itu, maka Sat beriman. Kaunuhu ya Muhammad. Kaunuhu menyatakan sifat Sat. Yang ma'ani itu menyatakan sifat ma'ani atau keadaannya itu dikatakan sifat ma'nawiyah, atau dengan kata lain-lain perkataan sifat ma'ani dinyatakan atau diterangkan oleh sifat ma'nawiyah. Ini dikatakan sebagai sesifat dari Sat. Kalau sesifat dari Sat maka tidak boleh dipisahkan lagi. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia Adam itu tanda kebesaran, yaitu Allahu Akbar. Ternyata perkataan Allahu Akbar itu menunjukkan 7 sifat ma'ani yang maha agung yang digelar sebagai hakikat Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memanggilnya Ruh Al-Qudsi atau Tiful Ma'ani. Itulah nyawa kita yang dipanggil sir, yang bersifat Rabbaniyah atau ketuhanan. Ia dari Allah dan senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa Ruh Al-Qudsi itu sesifat jasad, tetapi ia adalah nur atau cahaya, tidak boleh kita lihat dengan mata kepala. Jika Ruh Al-Qudsi itu bersifat jasad dan dirujuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ruhku, maka fahamlah kita akan makna hadis yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam mengikuti rupanya, dan bahwa manusia itu adalah rahasia Allah dan Allah lah rahasianya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat kita bayangkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum pernah kita temui, maka kita bayangkan diri batin kita yang sesifat jasad kita tadi. Lihatlah cermin, dialah yang menjadi imam kita ketika kita sholat. Maka jadilah sholat kita seperti mana yang dikatakan oleh Arif, yang disembah yang menyembah, dan yang menyembah yang disembah. Kebesaran sama dengan kemuliaan, ditambah kesempurnaan sama dengan Allah. Nur Allah sama dengan Muhammad Mustafa yang gilang gemilang. Kemuliaan ditambah kesempurnaan sama dengan kebesaran Allahu Akbar. Jasad tambah sifat atau ruh sama dengan manusia. Inilah hakikat zat dan sifat, antara punya bayang dengan bayang, antara yang menilik dengan yang ditilik. Apakah itibar kefahaman yang dapat kita ambil dari video ini? Kita ambil perbandingan antara aku dan diriku, maka ketemulah akan hakikat itu. Yang akan ketemu adalah antara Tuhan dan hamba itu Esa. Dengan dalil tidak akan bergerak akan jasad melainkan dengan izin Allah. Dan siapa yang mengenal diri maka kenal akan Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya maka leburlah dirinya. Hakikat kepada faham ini adalah diri, roh itu adalah Esa dengan yang Maha Esa. Zat tiadalah berbelah lagi, sifat tiadalah berpisah-pisah, asma tiada berbilang-bilang, af'al tiada dapat ditiru. Satu zat Esa namanya, satu sifat Ahdan namanya, satu asma Wahdiyah namanya, satu af'al Wahdaniyah namanya. Gerak yang terjadi itu adalah muafakat zat, sifat, asma, dan af'alullah. Siapa yang mampu menakluki pengenalan ketuhanan, maka ia telah sampai pada makam kesadaran diri dengan cara musyahadahnya di dalamnya kekosongan. Jadi sadarilah diri sedalam-dalamnya dalam kosongmu. Itu arti makna yang tidak ada tafsirnya, yang ada hanya hu. Maka hampalah kita antara kita dan Rabbul Izzati. Rasa kita adalah rasa Ruh Al-Qudus.
hendaklah dirasai pada tahap yang diam hakiki, yaitu tengah kalbu kita. Inilah hakikat wujud di dalam diam. Tubuh rahasia yang diam itulah yang bertajalli. Jadi syahadat diri itu pun ada di dalam diammu. Itulah Ruh Al-Quddus. Ruh suci inilah Zat mutlak, dan Zat mutlak itulah sir Allah. Nurul Zat itulah menjadi insan. Nurul Zat itulah Ar-Ruh Al-Quddus atau cahaya diri Ruhul Al-Quddus. Maka tubuh yang diam itulah yang bertajalli. Ruh Al-Quddus itu Zat, merupakan sir Tuhan, sedangkan sifat dan Zat adalah satu kesatuan. Maka ingatan kita, perasaan kita harus tetaplah satu. Jadi sahnya tafakkur kita haruslah diam. Diam itulah Ruh Al-Quddus. Kosong itu hakikatnya nyawa, yaitu Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itulah nyawa hakiki yang ada di tengah kalbu. Penyaksian kita harus kosong, sebab kesadaran kita itu ada di dalam kosong. Itulah Hu yang tak ada tafsirnya. Jadi Hu itu tidak diucapkan dengan huruf, tidak dengan suara, cukup dengan kesadaran yang tinggi yang ada dalam kekosongan. Bila kita sudah mengenal Tuhan dengan sempurna, maka apa yang terlintas, teringat, terlihat, dan terdengar dan lain-lain, maka semuanya itu bukanlah Allah yang wujud tetapi kosong. Wujud masih bersifat Allah, dan kosong masih ada wujud. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi akhirnya tafakkur itu adalah siapa yang memandang, maka putihlah diri si pandang. Itulah akhir ilmunya. Yang dimaksud putih dirinya itu adalah tak berwarna, artinya suci. Jika engkau terpandang tubuhnya, maka terlihatlah tubuhnya alam semesta. Baru engkau mengenal yang namanya laisa kamitslihi syai'un dan mukhallafa. Baru timbul rasa sahut. Lam yarif, lam ya'asau. Kerinduanmu itu bukanlah dengan ucapan katamu, tetapi dengan rasamu yang diinginkan kemakrifatanmu di dalam tafakkurmu. Cuma satu saja rasamu, yaitu la mawujud illallah, yang ada jika sudah bermakrifat. Segenap dirimu akan kembali kepada al-haq. Jika engkau masukkan sahirmu ke dalam diri batinmu, yaitu memasuki hakikat diri ketenangan hatimu, maka terlihat akhirat, yakni diamkan dirimu. Jika engkau menyebut Hu, tapi lidahmu masih keluh, maka engkau belum tubuh Allah. Jika Hu ini keluar di lidahmu, maka Hu berjalan sendirinya. Inilah rahasia Tuhan, Tuhan tubuhku. Orang yang menguap itu tandanya lalai pikirannya. Hu itu hakikat uratmu. Bila Hu berjalan sendiri, maka bersihlah dirimu. Inilah hakikat nikmat. Banyak mengetahui Tuhan, tapi sedikit yang mengenal Tuhan. Kosong itu wujud, inilah diri maha suci. Diri maha suci itu terlindung oleh Zat dan sifat, maka Zat itu Qadim, sifat pun Qadim. Jadi Zat itulah yang bernama Allah. Lalu Zat bercahaya, dari cahaya Zat itulah disebut Nurullah atau Nur Zatullah. Dari Nur Tuhan inilah terjadinya Nur pujinya. Nur pujinya itulah Nur Muhammad namanya. Maka dia berdiri sendiri, tiada bertempat, tiada memerlukan tempat, dan tiada mengambil tempat. Jadi Zat suci yang bertajalli itulah rahasia Zatnya, yakni Ruh Quds. Maka rahasia diri Tuhan itulah wujud suci, itulah Nur namanya. Ketika ia ditajallikan, maka hiduplah Nur itu pada Zat. Nur itulah kejadian awal, maka Nur itulah nyawa pada Zat. Jadi Zat ini bernyawakan Nur. Maka yang dinamakan kosong itulah wujud, itulah diri maha suci yang terlindung oleh Zat dan sifatnya. Nur Zatnya menghimpun segala sifat asma dan af'al. Jadi Zat itu dirinya Muhammad. Dirinya Muhammad Rasulullah itulah dirinya kita. Maka kenallah kita kepada rahasia Tuhan. Itulah diri Rasulullah, sirnya Allah. Jika sudah faham Tuhan itu Zatnya juga Zatnya, maka ucapkanlah syahadat tauhidmu, baru dinamakan Islam. Sebab Islam diawali dengan syahadat tauhid dan diakhiri syahadat Rasul. Inilah ucapan rukun Islam dan rukun imam di dalam rukun solat. Islam adalah salam, salam adalah selamat.
Intisarinya ada 3 hal. 1. Islam wajib diisi rukun syahadat dan tauhid. 2. Iman, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. 3. Ihsan, ketika beribadah ia memandang Allah. Jadi materi Islam itulah wajib 5 waktu. Inilah kuncinya Islam. Dalam sholat 5 waktu itulah memandang Allah dengan cara pandangan ihsan. Demikian sahabat, semuanya berawal dari kosong. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.